Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ini kita Al-Fikratun Nahdhiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Karangan Kiai Haji Syekh Imaduddin Al-Bantani hafizahullahu ta'ala. Wa nafa'anallahu bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Fikratun Nahdhiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnati wal jamaah. Ta'lif Syekh Imaduddin Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Qadiri. Syekh Imaduddin Al-Bantani, beliau orang Banten, Asy-Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, Al-Qadiri. Beliau bertariqat Qadiriyah, khadimu talabatil ilmi. Beliau punya pondok pesantren, khadim talabah ilmu di Ma'hadil Islami, di pondok Ma'had Al-Islami As-Salafi, Nahdlatul Ulum. Nama pondok beliau Nahdlatul Ulum, Cempaka, Gresik, Tangerang, Banten. Ini kitab daftar isinya di awal, kalau yang versi PDF, yang versi cetakan, saya punya juga, sudah beli, alhamdulillah. Daftar isinya di belakang. Jadi langsung kita masuki ke isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Muqaddimah. Hadhil muqaddimah, ini muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Imaduddin Al-Bantani. Berkatalah oleh Syekh, siapa Syekh ini? Imaduddin Al-Bantani. Orang Indonesia biasanya jarang disebut Syekh. Kita lebih sering menyebut Kiai, Kiaji. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdhiyin. Bermula segala puji itu bagi Allah. Allah yang telah menjadikan akan kita minan nahdhiyin, dari kelompok nahdhiyin. Alladzina yatamassakuna bil Qur'anil mubin, yaitu orang-orang yang berpegang mereka dengan Quran yang nyata. Wa sunnati rasulihil mustafa khairil alamin. Lagi yang berpegang dengan sunnah rasulnya Allah, rasul yang pilihan, khairil alamin, sebaik-baik dari semesta alam. Wa bi ijma'il ulama il mahdiyin. Lagi yang berpegang mereka dengan ijma' para ulama-ulama yang dapat petunjuk. Jadi semuanya ijma'nya kita atas kepada Quran. Wa bima qisa min khairatil mutaqaddimin. Dan yang berpegang mereka itu para nahdhiyin dengan yang dikiaskan akan dianya dari yang baik-baik dari ulama terdahulu. Artinya ahli sunnah wal jamaah, di antaranya nahdhiyin kalau di Indonesia, Nahdlatul Ulama, berpegang sumber hukumnya Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' para ulama, dan kias. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Bermula salawat dan salam itu senantiasa tercurah kepada penghulunya para rasul, Sayyidina Muhammadin, siapa beliau, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan selawat dan salam juga kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya Nabi ajma'in semuanya. Amma ba'du, adapun sesudahnya basmalah, sholat dan salam. Fa'lam anna ahla sunnati wal jama'ati humus sawadul a'dham wa firqatun najiyah. Ketahui olehmu bahwa sungguh golongan ahli sunnah wal jamaah itu, formula mereka itu sawadul a'zam, itu kelompok yang terbanyak. Nah, jadi ahli sunnah itu termasuk, kata di dunia ini mazhab terbesar ya. Mazhab yang paling besar itu ada dua, ahli sunnah dan syiah atau ahlul bait ya. Jadi ahli sunnah termasuk salah satu dari yang paling banyak. Nah, maka sekarang Syiah sangat gencar sekali berdakwah. Kita ahli sunnah juga harus makin rajin belajar berdakwah, menguatkan keyakinan. Kalau tidak, jangan sampai kita kalah hujah. Nah, jangan sampai nanti ahli sunnah tinggal sedikit kan. Nah, kalau kita nggak mau belajar, karena ilmu itu kuat, ilmu itu abadi, agama itu kuat, agama itu akan tetap ada ya dengan ilmu. Kayaknya kita harus rajin belajar. Wal firqatun najiyatu. Dan sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah itulah kelompok yang najiyah, yang selamat.
Pertanyaan, apakah kelompok lain nggak selamat? Ya, jadi macam-macam tafsirannya. Kalau berdasarkan hadis Nabi berarti ada 73 kelompok yang umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kemudian yang selamat satu, yang lain masuk neraka. Ya, artinya nggak mesti abadi dalam neraka yang pada akhirnya bisa juga selamat kan. Maksudnya ini selamat, benar-benar selamat. Kemudian firqatun najiyah ini juga beda-beda para ulama dalam memahaminya. Ada yang menyatakan kelompok yang selamat itu memang nggak boleh dilihat dari nama, nggak boleh dilihat dari nama. Nah, tapi dilihat dari amalannya tentunya kan. Ada juga ulama yang menyatakan kelompok yang selamat itu ada di setiap golongan, di setiap mazhab ada kelompok yang selamat. Selama mereka berpegang kepada Al-Quran, kepada Sunnah Nabi kan, ya, selamat insya Allah. Ya. Jadi kita jangan tertipu dengan nama juga, jangan mentang-mentang ahli sunnah wal jamaah kelompok yang selamat, akhirnya kita sembrono kan. Nama doang kita ahli sunnah wal jamaah, khawatir kita nggak selamat. Ya, tetap harus berpegang kepada empat dasar tadi. Jadi secara umum ahli sunnah wal jamaah itu ya pegangannya Quran, sunnah, kemudian ijma, kias. Nah, apapun namanya, kalau sumber hukumnya empat itu sah kita sebut ahli sunnah wal jamaah. Kemudian secara umum juga dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah yaitu kaum munazihin yang menyucikan Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah itu secara umum kalau kita baca di kitab-kitab lain seperti itu. Wahum dan bermula mereka ahli sunnah wal jamaah itu al-muraduna, itulah yang dimaksud dengan sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa sabda Nabi? Wa inna hadhil millata sataftariku ala salasin wa sab'ina. Sesungguhnya ini agama. Wa inna hadhil millata, dan sesungguhnya ini agama itu sataftariku. Akan terpecah ini agama di atas 73 kelompok. Sintani wa sab'una finnar. Bermula 72 dari 73 itu dalam neraka. Wahidatun fil jannah, dan bermula satu kelompok itu dalam surga. Siapa satu kelompok wahia, dianya satu kelompok itu al-jamaah, itu jamaah. Rawahu Abu Daud. Jadi dalam hadis Nabi nggak ada ahlus sunnah, yang ada jamaah. Jadi hadis ini kalau kita baca, ah, ada satu kitab saya baca namanya Tambihul Huzzaq, ala Butulani Hadisil Iftirak. Ada satu kitab namanya Tambihul Huzzaq karangan Said Hasan Saqaf. Menurut Said Hasan Saqaf, beliau juga masih hidup. Beliau menolak hadis ini. Kata beliau hadis ini nggak bisa diterima ini, ya, nggak kuat. Ya, hadis ini bertentangan dengan Quran kata beliau. Ya, masa katanya, ini katanya ya. Jadi untuk memahami secara lengkap tentunya harus membaca kitab itu. Kata beliau di sana yang saya baca, kalau kita menerima hadis ini katanya ini menunjukkan bahwa umat Islam lebih parah. Artinya kalau umat Yahudi terpecah menjadi 72, 71 golongan, karena ada sambungannya hadis ini. Umat Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Umat Nabi malah lebih parah jadi 73 golongan terpecah. Padahal ini kata beliau ya, saya hanya menyampaikan berita informasi aja untuk tambah wawasan kita. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin. Kamu itu umat terbaik. Ukhrijat linnas. Kamu umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia tentunya dengan syarat-syaratnya. Beriman, amar ma'ruf. Kan? Tapi kalau kita lihat sepintas katanya, masa umat terbaik pecahnya sampai 73, sedangkan umat Yahudi, umat Nasrani 71 dan 72 begitu. Jadi nanti teman-teman yang pengen mengetahui tentang hadis ini lebih mendalam, untuk tambahan wawasan boleh membaca kitab Tambihul Huzzaq ala Butulani Hadisil Iftirak. Download insya Allah ada. Nah, wa ahlus sunnati wal jamaati humus sahabatu wa man tabi'ahum fi usulil i'tiqad. Bermula ahli sunnah wal jamaah itu bermula mereka itu para sahabat. Wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti ianya akan mereka sahabat fi usulil i'tiqad, pada asal i'tiqad. Ya. Nah, itulah ahli sunnah wal jamaah yang dimaksud itu orang-orang yang mengikuti sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti tabi'in kan. Nah, karena sesudah sahabat, sesudah Nabi namanya sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi para tabi'in, para tabi'un tabi'in yang mengikuti sahabat, kita mengikuti mereka juga, itulah ahli sunnah wal jamaah. Kita mengikuti mereka khusus pada 6
bukan pada 6, khusus pada pokok-pokok akidah, pokok-pokok akidah. Wahya dan dianya usulul i'tikad, asal i'tikad yang dimaksud yaitu al-umuru sittatul madhkuratu, perkara-perkara yang 6 yang disebutkan dalam hadis Jibril. Wahyal umuru sittatul madhkuratu fi hadisi Jibril alladhi qala fihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bermula dianya asal i'tikad, itulah perkara-perkara yang 6 yang disebutkan dalam hadis Sayyidina Jibril, hadis alladzi qala, yang berkata dalamnya hadis oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa kata Nabi dalam hadis itu? Al-imanu an tu'mina billah. Bermula iman itu bahwa engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, engkau beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, beriman dengan segala kitabnya Allah. Wa rusulihi, dengan segala rasulnya Allah. Wal yaumil akhiri, dengan hari akhirat. Wal qadari, dan beriman dengan kadar. Khairihi, baiknya kadar. Wa syarihi, dan buruknya kadar. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Wa afdalu haula'i ahlil quruni salasatil muraduna biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula seutama-utama dari mereka para sahabat dan tabi'in tadi, atau haula'i maksudnya ahli sunnah wal jamaah. Wa afdalu haula'i, dan bermula yang paling utamanya dari mereka ahli sunnah itu ahlul quruni salasatil muradun. Itu ahlu, itu penduduk dari abad-abad yang tiga, al-muradun, kita naik kepada ahlu, yang dimaksud akan mereka penduduk abad yang tiga, yang dimaksud akan mereka dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa afdalu haula'i ahlul qurunis salasatil muraduna biqauli Rasulillah. Bermula seutama-utamanya mereka ahli sunnah itulah ahlul quruni, orang-orang yang berada di tiga abad, abad-abad yang tiga yang dimaksud mereka dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Nabi? Khairun nasi qarni. Bermula sebaik-baik manusia itu qarni. Itu yang hidup di masaku. Ya. Juga seburuk-buruk manusia orang yang dihidup di masa Nabi. Karena maksud yang sebaik-baik manusia di sini manusia yang segera beriman. Bertemu dengan Nabi kemudian segera beriman. Makanya mereka jadi terbaik. Jadi terbaik bukan karena dahulu masanya, bukan. Jadi duluan lahir itu tidak menunjukkan lebih baik. Kayak Nabi Adam kan duluan daripada Nabi, tapi Nabi tetap afdalul anbiya wal mursalin. Jadi duluan di sini maksudnya duluan dalam beriman, duluan dalam percaya kepada Nabi. Sehingga orang yang anti Nabi juga paling jahat. Sejahat-jahat manusia juga manusia yang ada pada zaman Nabi. Nah, jadi orang-orang yang bertemu Nabi tapi tidak beriman seperti Abu Lahab misalkan ya. Nah, itu. Jadi terbaik itu bukan karena terdahulu masa, tapi karena segera beriman. Khairun nasi qarni. Bermula sebaik-baik orang itu qarni, orang yang ada di masaku. Summal ladzina yalaunahu. Kemudian orang-orang yang mengiringi oleh mereka akannya mereka orang pada masaku. Summal ladzina yalaunahum. Kemudian orang-orang yang mengiringi oleh mereka akan mereka. Jadi para sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Rawahul Bukhari meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan oleh Imam Muslim. Wal qarnu dalam hadis khairun nasi qarni, wal qarnu maknahu mi'atu sanatin. Bermula karen itu bermula maknanya karen itu 100 tahun. Kama rajjaha zalikal hafidhu Abul Qasim Ibnu Asakir wa ghairu. Sebagaimana yang menguatkan akan demikian, kama rajjaha zalika, sebagaimana yang menguatkan akan demikian oleh Al-Hafidh. Al-Hafidh siapa Al-Hafidh ini? Yaitu Abul Qasim Ibnu Asakir wa ghairuhu, dan lainnya Abu Qasim Ibnu Asakir. Wahum al-muraduna aydan bihadis Tirmidzi wa ghairi, dan bermula mereka ahli sunnah wal jamaah, itulah orang-orang yang dimaksudkan pula dengan hadis Tirmidzi dan lainnya Tirmidzi. Apa hadis Tirmidzi? Usikum bi ashabi, aku berwasiat kepadamu
akan sahabat-sahabatku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengiringi oleh mereka akannya mereka sahabatku. Summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengiringi oleh mereka akan mereka yang mengiringi sahabatku. Jadi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhu. Nah, wa annahu. Nah, ini kita atah kepada fa'lam berarti. Ketahui olehmu annahu qad hadasa ba'da sanati mi'ataini wa sittina lil hijrati intisyaru bid'atil mu'tazilati wal musyabbihati wa ghairihima. Ketahui olehmu bahwa sungguh hal dan sya'an itu sungguh telah terjadi. Qad hadasa. Sungguh telah terjadi sesudah tahun 200-an dan 60. Ketahuilah bahwa sungguh hal dan sya'an itu sungguh telah terjadi sesudah tahun 260 Hijriah. Oleh apa terjadi intisyaru bid'atil mu'tazilah? Oleh menyebarnya bid'ah mu'tazilah wal musyabbihati dan bid'ahnya para musyabbihat. Wa ghairihima dan bid'ah selain keduanya. Ya sesudah 260 tahun dari masa Nabi mulai menyebar bid'ah. Mu'tazilah, kemudian musyabbihah orang yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk kan? Dan lain-lain keduanya, ada Khawarij, ada Syiah dan lain-lain. Sebenarnya kalau Syiah itu bukan dari 2 tahun 260 ya. Nah, dari sebelumnya Syiah itu udah ada istilah Syiah. Syiah Sayyidina Ali. Ya. Faqayyadallahu imamaini jalilaini maka menarik oleh Allah akan dua imam yang mulia keduanya. Siapa dua imam ini? Abul Hasanil Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari wa Aba Mansuril Maturidi dan Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu taala anhuma. Faqama maka berdirilah keduanya. Bangunlah keduanya biidahi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Bangunlah keduanya untuk menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah akidah allati nah kepada akidah allati kana alaiha yang adalah di atasnya akidah itu as-sahabah itu para sahabat waman tabi'ahum dan orang-orang yang mengikuti ia akan mereka para sahabat bi iradi. Nah, dengan apa beliau jelaskan akidah bi iradi muta'alaq kepada itu. Bangunlah keduanya menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah alati, yang adalah di atasnya akidah itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ya akan mereka sahabat. Dengan apa beliau menjelaskan akidah? Bi'iradi adillatin naqliyatin wa aqliyatin. Dengan mendatangkan dalil-dalil yang nakli. Dengan mendatangkan dalil-dalil yang nakli, yaitu dalil Al-Quran dan Sunnah, wa aqliyatin, dan dengan mendatangkan dalil-dalil yang akli. Nah, jadi artinya ahli sunnah wal jamaah sudah ada akidah ahli sunnah dan akidah Nabi maksudnya keyakinan kita mengikuti akidah para sahabat di mana para sahabat mengikuti akidah Nabi. Nah, cuma ketika itu karena banyaknya syubhat yang menyebar, udah terjadi samar-samar. Dua tokoh besar ini Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur, beliau bangun menjelaskan akidah kembali bersama dalilnya, menguatkan. Nah, itu. Ma'araddi syubahil mu'tazilati. Syubah kita baca jamak taksir dari syubhat. Ma'araddi syubahil mu'tazilati wal musyabbihati. Bersama membantah syubhat-syubhatnya mu'tazilah dan syubhat-syubhatnya para musyabbihah wa ghairihima dan lain keduanya. Khawarid misalkan kan. Nah, fanusiba ilaihima ahlus sunnah. Maka dinisbahkan kepada keduanya Abul Hasan dan Abu Mansur akan ahlus sunnah. Jadi karena beliau yang menguatkan, menjelaskan, mengajarkan sehingga ahli sunnah dinisbahkan kepada beliau. Fasara yukalu maka jadi ianya hal dan sya'an itu yukalu dikatakan orang oleh ahli sunnah bagi ahli sunnah asy'ariyun wa maturidiyun. Sehingga kalau disebut ahli sunnah langsung ketika diitlakkan kata ahli sunnah muradnya yaitu asy'ari dan maturidi. Asy'ariyun maksudnya orang-orang yang mengikuti paham Abu Hasan Al-Asy'ari dan orang-orang yang mengikuti paham Abu Mansur Al-Maturidi. Tentunya antara Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi ada perbedaan di sana sini ya. Ada kitab khusus yang membahas tentang ikhtilaf, perbedaan antara mazhab Asy'ari dan mazhab Maturidi itu perlu kajian yang mendalam juga biar kita tahu. Qala al-Imamul Baihaqi berkatalah oleh Imam Al-Baihaqi. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Nah,
Di mana ini Imam Baihaqi berkata? Satu, At-Tabaqati Syafi'iyah, dalam kitab Tabaqati Syafi'iyah, karangan As-Subki. Qala al-Imamul Baihaqi, berkatalah oleh Imam Baihaqi, artinya As-Subki dalam kitab Tabaqat menukil menukil ucapan Imam Baihaqi. Inna Abul Hasanil Asy'ari rahimahullah lam yuhaddis fi dinillahi hadasan. Sesungguhnya Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah itu tidak mengada-ngada ayahnya beliau dalam agama Allah akan satu perkara baru. Artinya Abu Hasan al-Asy'ari tidak melakukan bid'ah dalam agama. Walam ya'ti bihi bid'atan, tidak mendatangkan ianya Abu Hasan dalam agama akan bid'ah. Beliau tidak melakukan bid'ah. Bal akhadha aqawilas sahabati wat tabi'in, tetapi mengambil ianya beliau akan pendapat-pendapat para sahabat, wat tabi'in, dan pendapat-pendapat para tabi'in, wa man ba'dahum, dan orang-orang sesudah mereka, minal a'immah, dari imam-imam, fi usuluddin. Nah, mengambil ianya Abu Hasan akan pendapat-pendapat para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka dari imam. Dari mana diambil? Fi usuluddin, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan usuluddin. Fanasoroha, maka membela ianya Abu Hasan akannya pendapat. Biziyadati wa syarhi tabi'in. Biziyadati, nggak pakai tanwin ini karena kita idhafah kepada tabi'in. Biziyadati wa syarhi tabi'in. Dengan menambah penjelasan dan dengan mensyarah penjelasannya. Artinya diambil pendapat kemudian ditambah dalilnya, dikuatkan, dijelaskan biar lebih terang benderang itu. Wa qala Tajuddin As-Subki, berkatalah oleh Tajuddin As-Subki. Apa kata Syekh Tajuddin ini? Beliau mengatakan ini dalam kitab Mu'aidun Ni'am wa Mubidun Niqam li Subki, ya. Apa kata Tajuddin As-Subki? Wa haula'il Hanafiyyatu wa Syafi'iyyatu wal Malikiyyatu wa fudala'ul Hanabilati fil aqaidiyatun wahidatun. Bermula mereka siapa? Madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Fudala, orang-orang yang fadil dari madhab Hambali dalam bidang akidah, yadun wahidatun, itu satu tangan, kulluhum ala ra'i ahli sunnah wal jamaah, yang bermula semua mereka itu di atas pendapat ahli sunnah wal jamaah, yadinuna, yang beragama mereka untuk Allah, bitariki syekhi sunnati, dengan tarikat syekh sunnah Abi Hasan al-Asy'ari rahimahullah. Nah, tentunya pendapat Syekh Tajuddin As-Subki ini aghlabiyah maksudnya. Ya. Jadi secara umum mazhab Hanafi akidahnya akidah Asy'ari maksudnya. Tapi tentunya ada pengecualian kan? Ada satu dua orang ada ulama kalau kita baca sejarah. Kemudian mazhab Syafi'i juga ada orang-orang yang bermazhab Syafi'i, tidak berarti seluruhnya berakidah Asy'ariyah, ada juga ya. Yang beda nanti dengan Asy'ari. Tapi secara umum ini benar. Ya, secara umum yang bermazhab Hanafi, karena sebahagian bermazhab Hanafi juga nanti mereka mengikuti akidah Abu Hasan Al-Maturidi kan. Ya, tapi ahli sunnah juga Abu Hasan Al-Maturidi pun tetap ahli sunnah. Intinya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan sebahagian besar yang fadil-fadil dari mazhab Hambali dalam bidang akidah itu sama. Seluruhnya mereka mengikuti pendapat ahli sunnah wal jamaah. Mereka beragama untuk Allah dengan jalan Syekh Sunnah Abi Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Nah, jadi sebahagian nanti dari mazhab Hambali ini ada yang musyabbihah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, menetapkan tangan bagi Allah. Walaupun ada tambahan, lahu yadun la kal aidi, Allah punya tangan tapi tidak seperti tangannya. Nah, tapi dengan menetapkan tangan saja itu sudah disebut tasbih. Kayak nah itu. Jangan kita panjang lebar di sini, nanti ada bab khusus. Qala al-Hafidhul Murtadha Az-Zabidi, berkatalah oleh Al-Hafidh Al-Murtadha Az-Zabidi fi syarhi Ihya'i Ulumuddin, dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, yaitu kitab Ittihaf Sadatul Muttaqin. Apa kata Syekh Az-Zabidi? Idza utliqa ahlu sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyatu wal maturidiyah. Apabila diitlakkan akan ahli sunnah wal jamaah, bila disebut ahli sunnah wal jamaah, fal muradu bihim, maka bermula yang dimaksud dengan mereka itu al-asy'ariyatu, yaitu mazhab Asy'ari, wal maturidiyatu, dan maturidiyah. Kadzalika qala Ibnu Abidin, kadzalika qala Ibnu Abidin Al-Faqihul Hanafiyu fi Hasyiyati. Demikian pula telah berkata oleh Syekh Ibnu Abidin,
seorang fakih yang bermadzhab Hanafi dalam Hasyiah beliau, Hasyiah Ibnu Abidin ya. Hasyiah Ibnu Abidin beliau menyatakan kalau disebut ahli sunnah wal jamaah maksudnya Asy'ari dan Maturidi. Tapi masalahnya sekarang semua mengklaim dirinya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ada beberapa kelompok yang menuduh kalau Asy'ari Maturidi itu bukan mazhab ahli sunnah. Nah ini makanya kita harus terus belajar untuk memperkuat uh, pengetahuan dan agama kita. Wa ahlus sunnati wal jama'ati firqatun wasatiyatun bainal firqil muntasibati lil Islam. Dan bermula ahli sunnah wal jamaah itu firqatun wasatiyah. Itu kelompok yang pertengahan bainal firaqil muntasibah di antara kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya bagi Islam. Jadi firaq ini jamaah ya. Firqah-firqah dalam Islam banyak. Semua menyatakan Islam. Cuma kalau kita lihat ahli sunnah wal jamaah itu yang paling moderatnya, yang paling pertengahan. Kama kanat ummatal kama kanat ummatul islami wasatan bainal umamil ukhra. Sebagaimana adalah umat Islam itu pertengahan antara umat-umat yang lain. Jadi ada umat Nasrani, umat Yahudi, umat Islam kan. Umat Islam ini paling wasat, paling moderat. Dalilnya qala Allah Ta'ala berfirmanlah oleh Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah telah kami jadikan akan kamu akan umat yang pertengahan litakunu syuhada'a 'alan nas supaya jadilah kamu itu saksi-saksi kepada manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida dan adalah rasul itu menjadi saksi di atas kamu. Al-Baqarah 143. Fa ummatul islami wasatun bainal yahudi wan nasara fit tauhid. Maka bermula umat Islam itu pertengahan antara Yahudi dan Nasrani dalam tauhid. Fal yahudu wasafur rabba azza wa jalla bisifatin naqsil lati yaktasu bihal makhluk. Maka bermula orang Yahudi itu mereka mensifati akan Tuhan, akan Rabb azza wa jalla dengan sifat-sifat kurang. Sifat allati yaktasu yang khusus dengannya sifat oleh makhluk. Fasyabbahuhu biha menyerupakan oleh mereka Yahudi akannya Allah dengan yang makhluk. Nah, ini keterlaluan Yahudi, mereka mensifati Allah dengan sifat makhluk. Nah, artinya mereka menggambarkan kalau Allah itu seperti manusia kan? Nah, seperti manusia bertangan, berkaki, berbetis, berada di atas. Faqalu maka mereka berkata ini antara lain ya. Ya, faqalu maka berkatalah mereka Yahudi innahu bakhilun, sesungguhnya Allah itu bakhil. Mereka menyatakan Allah itu pelit. Wa faqirun dan fakir. Wa innahu yata'abu dan bahwa sungguhnya Allah itu lelah ia fayastarihu maka istirahat ianya Allah. Sehingga mereka menyatakan kalau di hari Minggu sesudah Allah menciptakan alam selama 6 hari, di hari ketujuh Allah beristirahat karena capek ya, sehingga butuh kursi kan. Nah, Allah duduk di atas kursi dan seterusnya. Kemudian bahkan mengangkat satu susah untuk diucapkan aja susah. Wa innahu yatamassalu fi suratil bashar dan bahwa sungguhnya Allah itu menjelma ia dalam bentuk manusia. Allah menyerupai manusia. Nah, wa ghaira zalik minal iftira'at dan akan selain demikian. Faqalu annahu berkata oleh mereka akan selain demikian minal iftira'at dari kebohongan-kebohongan. Famin zalika qauluhu ta'ala. Maka sebahagian dari demikian itu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini firman Allah yang menunjukkan bahwa Yahudi suka menuduh Allah fakir. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu sungguh telah mendengar oleh Allah akan perkataan orang-orang yang mereka berkata. Apa yang mereka katakan? Innallaha faqirun. Sesungguhnya Allah itu fakir wa nahnu aghniya dan bermula kami itu orang-orang kaya. Kemudian Allah membalaskan antumul fuqara. Antumul fuqara. Kalian semua yang fakir. Allah itu kaya mutlak. Wa qauluhu ta'ala dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa qalatil yahudu berkatalah oleh Yahudi yadullah maghlulatun. Bermula tangan Allah itu terbelenggu. Mereka menyatakan tangan Allah terbelenggu, artinya Allah itu pelit. Al-Maidah 64. Wan nasara wasaful makhluqa bisifatil khaliqi azza wa jalla. Bermula Nasrani itu mereka mensifati akan makhluk dengan sifat-sifat khalik. Nah,
Kalau Yahudi menyerupakan Allah dengan makhluk, Nasrani menyerupakan makhluk dengan Allah. Ada makhluk-makhluk yang dianggap Allah. Nah, itu kan kepercayaan mereka. Wan Nasara wasaful makhluqa bisifatil khaliq. Bermula Nasrani itu mereka mensifati akan makhluk dengan sifat-sifat khaliq. Azza wa Jalla fasyabbahuhu bihi. Maka mereka menyerupakan akannya makhluk dengannya Allah. Wa qalu dan mereka berkata innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itulah Al-Masih bin Maryam, Nabi Isa. Wa innal Masiha binullah. Mereka berkata, sesungguhnya Al-Masih itu putra Allah. Wa innahu yakhluqu wa yarzuqu wa yaghfiru wa yarhamu. Sesungguhnya Al-Masih itu menciptakan ia, wa yarzuqu memberi rezeki ia, wa yaghfiru bisa memaafkan ia, wa yarhamu menyayangi ia, wa yusibu memberi pahala ia, wa yuaqibu dan memberi hukuman ia. Padahal memang dalam Al-Quran Allah menyatakan kalau Nabi Isa juga yakhluqu ya. Yakhluqut tayra. Nabi Musa menciptakan tanah. Menciptakan burung. Sebenarnya itu bukan mencipta. Yang namanya mencipta kan dari tiada menjadi ada. Ini Nabi Musa, walaupun Allah menyebutkan khalaqa yakhluqut tayra, maksudnya yasna'u. Nabi Isa membuat burung. Artinya materinya sudah ada, tanahnya sudah ada. Kemudian Nabi Isa membuat, kemudian juga dihidupkan biiznillah, bukan kemampuan beliau sendiri. Jadi beliau bukan Allah. Beliau melakukan uh, dengan izin Allah dalam Al-Quran biizni kan. Ya, hidup dengan izin Allah. Wa yubrihul akmaha wal abras kan. Kemudian Nabi Isa menyembuhkan orang buta dari lahir, orang supa, tapi biiznillah. Nah, tapi keyakinan Nasrani ini, kalau Nabi Isa itu mandiri, bisa menciptakan, memberi rezeki, mengampuni, menyayangi, memberi pahala, menyiksa. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, uluwan kabira akan sebagai maha tinggi, maha suci, lagi maha besar. Wa bainahuma dhaharat wasatiyatul muslimin. Dan di antara keduanya, Yahudi dan Nasrani tadi, dhaharat. Tampaklah, nyatalah, wasatiyatul muslimin, nampaklah oleh pertengahannya kaum muslimin. Alladzina kaum muslimin yang wahadullah, yang mengesahkan oleh mereka kaum muslimin akan Allah Azza wa Jalla. Fawasafuhu maka mensifati oleh mereka kaum muslimin akannya Allah bisifatil kamal dengan sifat sempurna, semua sifat utama yang layak ada pada Allah. Wa nazzahuhu an jami'i sifatin naqsi dan membersihkan oleh mereka kaum muslimin akannya Allah dari semua sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang tidak layak. Nah, walaupun penggunaan fiilnya ada, tapi ahli sunnah nggak boleh menyebut. Misalkan, wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar, Allah juga berbuat makar kepada mereka. Tapi kita nggak boleh menyatakan Allah itu al-makir, sifatnya makir, menipu, nggak boleh. Nasullah fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, Allah lupa kepada mereka. Apakah kita boleh menyatakan kalau Allah itu an-nasi? Nggak boleh, ahli sunnah nggak melakukan itu. Walaupun fi'il dalam Al-Quran sebagai khobariyah Allah kabarkan, tapi sebagai nama, sebagai sifat nggak boleh kita isbatkan kepada Allah. Itu hanya musyakalah. Allah mengikuti alur bahasa mereka. Yastahzi'u. Mereka, misalkan mereka dalam Al-Baqarah, mereka mengolok-olok. Allah yastahzi'uhum. Allah mengolok-olok mereka. Artinya Allah membalas olokan-olokan mereka. Nggak boleh kita menyebut Allah itu al-mustahzi. Ahlussunnah wal Jamaah nggak melakukan seperti itu kan. Jadi yang boleh kita jadikan nama Allah, sifat Allah khusus yang datang penggunaan dalam bentuk sifat dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi. Wa nazzahuhu menyucikan oleh mereka kaum muslimin akannya Allah anjami sifatin naksi dari semua sifat-sifat kurang wa an mumasalatihi li syai'in minal makhluka dan dari menyamainya Allah bagi sesuatu dari makhluk-makhluk fi syai'in minas sifat pada sesuatu dari sifat. Jadi kaum muslimin meyakini bahwa Allah itu bebas dari sifat makhluk. Nggak boleh kita isbatkan kepada Allah sifat-sifat makhluk. Allah tidak menyerupai apapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Wa qalu dan mereka berkata, ahli sunnah, kaum muslimin berkata, innallaha laisa kamitslihi syai'un. Sungguhnya Allah tidak adalah seperti Allah itu sesuatu apapun. Wa ahlus sunnati wal jamaati wasatun bainal firaqil muntasibatil Islam. Dan bermula ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan antara kelompok-kelompok yang menisbatkan diri bagi Islam.
Mana kelompok yang menisbatkan diri bagi Islam? Kal Khawariji, seperti Khawarij, wal Mu'tazilati, Mu'tazilah. Fahum wasatun bainal mufarritin al-ghalina wal mufarritin al-mutayyi'in. Maka bermula mereka ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan antara orang mufarritin yang berlebih-lebihan, ghalin lagi yang gulu berlebih-lebihan, wal mufarritin dan antara orang-orang yang berlebih-lebihan dalam menyia-nyiakan mutayyi'in, tidak memberikan hak secara sempurna. Jadi ahli sunnah pertengahan, tidak berlebih-lebihan, tidak pula kekurangan. Contoh misalkan, fafi asma'illahi wa sifatihi masalah. Maka pada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah misalnya, fa'ahlus sunnati wal jamaah wasatun bainal musyabbihati wal mu'attilah. Maka bermula ahli sunnah wal jamaah itu pertengahan antara musyabbihah dan mu'attilah. Musyabbihah berlebih-lebihan, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mu'attilah mereka menyatakan Allah nggak punya sifat. Nah, fal musyabbihatu syabbahullah bi khalqih. Maka bermula musyabbihah itu mereka menyerupakan akan Allah dengan makhluknya. Wal mu'attilatu nafu asma Allah. Dan bermula mu'attilah itu mereka menafikan akan nama-nama Allah wa sifati dan sifatnya Allah. Jadi mu'attilah ini masih lumayan aman juga. Artinya mereka kadang tanzih kan. Karena terlalu karena pengen menyucikan Allah dari apapun sehingga mereka tidak menetapkan sifat bagi Allah. Nah, jadi sifat Allah yaitu zatnya. Pokoknya zat Allah ya semua sifat ya. Khawatir untuk menghindari nanti dalam penjelasan tambahan. Khawatir takut banyak kadim ya. Allah kadim, sifatnya juga kadim. Akhirnya jadi banyak yang kadim. Ya. Nah, intinya kedua-duanya nggak baik. Ya, bahkan sesat. Ya. Fa'ahlus sunnati wal jama'ati la yushabbihuna Allah bi khalqih. Dan bermula ahli sunnah wal jamaah itu mereka tidak menyerupakan akan Allah dengan makhluknya. Wala yanfauna asma'ahu. Tidak menafikan oleh mereka akan asma-asmanya Allah. Wasifatihi dan sifat-sifatnya Allah. Qala ta'ala berkata Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah oleh apapun. Dianya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, inilah sifat Allah kan. Sami al-basir. Wa kadzalika fil qada'i wal qadari wal wa'di wal wa'id dan demikian pula pada masalah qada dan qadar, pada masalah wa'ad dan wa'id. Wa'ad janji baik, wa'id ancaman, wa ashabil kabair dan pada masalah pelaku-pelaku dosa besar. Wa ghairi zalika dan lain-lain mimma sa'ubayyinu fi babihi dari perkara-perkara yang akan saya jelaskan pada babnya insyaallah taala. Walamma kanat jam'iyyatu Nahdlatul Ulama'i kubra jam'iyyatin Islamiyatin fi Indonesia, manakala adalah perkumpulan Nahdlatul Ulama, manakala adalah perkumpulan Nahdlatul Ulama. Siapa Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini? Kubra Jam'iyyati Islamiyah. Yang paling besarnya perkumpulan-perkumpulan Islam di Indonesia itu Zahabat. Ini khobar kanan. Itu berpandangan ianya Nahdlatul Ulama dalam akidah kepada ma zahaba yang berpandangan kepadanya oleh ahli sunnah wal jamaah al Ash'ariyah wal Maturidiyah ketika kelompok Nahdlatul Ulama yaitu organisasi terbesar organisasi Islam lah kita bilang ya organisasi Islam terbesar di Indonesia mereka berpendapat dalam bidang akidah seperti pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Artinya Nahdlatul Ulama dalam bidang akidah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wa fil fikhi dan di bidang fikih ilama zahaba ilahi berjalan oleh mereka Nahdlatul Ulama kepada ma yang berjalan kepadanya ma oleh mazhabul arba'ah oleh mazhab yang empat. Artinya dalam bidang fikih Nahdlatul Ulama mengikuti empat mazhab. Wa fit tasawufi dan dalam tasawuf ilama zahaba ilaihi Imamul Junaidil Baghdadi. Nah, dalam masalah tasawuf mengikuti oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama kepada ma yang berjalan kepadanya ma oleh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi wal Imamul Ghazali dan Imam Ghazali. Ma'a muhafadatil hikmatil mahalliyah bersama menjaga hikmah-hikmah tempatan, hikmah lokal. Artinya Nahdlatul Ulama ini kelompok yang sudah moderat. Nah, artinya di segi akidah mengikuti mazhab Ahlussunnah, di sisi fikih mengikuti empat mazhab, di sisi tasawuf mengikuti
Dua imam besar, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali bersama juga menjaga hikmah-hikmah tempatan. Artinya budaya-budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariat tetap dijaga. Itu maksudnya ma'a muhafadzatil hikmatil mahaliyah bersama menjaga memperhatikan hikmah-hikmah lokal allati hikmah allati la tu'aridu yang tidak menentang ianya hikmah asy-syariat al-islamiyah akan syariat Islam. Waqad yusamma majmu'u hadhihi kulliha bil fikratin nahdiyah dan sungguh dinamakan akan kumpulan ini seluruhnya ini Nahdlatul Ulama di bidang akidah tadi ngikut ahli sunnah, di bidang fikih empat mazhab, kemudian mengikuti tasawuf, ya kan? Kemudian menjaga menjaga budaya lokal yang tidak bertentangan dengan syariah, semuanya itu dikumpulkan dinamakan dengan fikratin nahdiyah. Inilah namanya pemikiran nahdiyah. Nah, dan sungguh dinamakan akan kumpulan ini semua majmu'u hadhihi kulliha bil fikratin nahdiyah disebut fikratin nahdiyah. Karena itu fasammaitu kitabi hadza. Maka saya namakan akan kitab saya ini bil fikratin nahdiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Jadi usuli kita baca nggak pakai tanwin kan? Idhafah kepada ahli. Fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah. Wa bawwabtu fihi sab'ata abwabin dan saya buat bab dalam ini kitab akan 7 bab. Al-babul awalu bermula bab yang pertama itu azkuru fihi masaila muhimmatan. Bermula yang bab yang pertama itu aku menyebutkan dalamnya bab pertama masaila muhimmatan akan masalah-masalah yang penting. Ba'duha yata'allaku bimasaila mu'asaratin. Yang bermula sebahagiannya masalah itu terhubung ia berkaitan ya dengan masalah-masalah masa kini bimasaila mu'asaratin dengan masalah-masalah masa kini fil fikih di bidang fikih wa ba'dhuha yata'allaqu bimasaila mukhtalafin fiha dan bermula sebahagian masalah itu terkait ya dengan masalah-masalah yang diperselisihkan padanya masalah bainal fikratin nahdiyah antara Nahdlatul Ulama wa baina mukhalifiha dan di antara yang menyalahinya fikratin nahdiyah. Jadi fikratin nahdiyah maksudnya ahli sunnah atau selain Nahdlatul Ulama maksudnya. Al-babusani adzkuru fi ta'rifa Nahdlatul Ulama. Bermula bab yang kedua itu saya sebutkan dalamnya bab yang kedua akan definisi Nahdlatul Ulama. Apa yang dimaksud dengan Nahdlatul Ulama? Nah, ini makanya kitab ini saya baca ulang. Saya juga belum paham kan sambil belajar. Al-babusani bermula bab yang kedua itu azkuru. Saya sebutkan dalamnya bab yang kedua ta'rifa Nahdlatul Ulama akan definisi Nahdlatul Ulama wa tarikha ta'sisiha dan tanggal pembentukannya Nahdlatul Ulama wa qanuniha wa qanunaha dan saya sebutkan dalamnya akan kanun akan apa namanya kanunnya undang-undang aturan akan kanun-kanunnya Nahdlatul Ulama al-asasiyah kanun-kanun yang asasi yang pokok yang jadi fondasi alladzi katabahu Syekhu Hashimu Asy'ariyut Tuburaniyu. Nah, asas kanun-kanunnya. Saya sebutkan dalam bab yang kedua akan definisi Nahdlatul Ulama, akan sejarah pembentukannya, akan kanunnya. Kanun-kanun yang mendasar alladzi yang telah menulis akannya kanun oleh Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah At-Tuburani. Maksudnya Syekh Hashim Asy'ari Tubu Ireng. Wa assasa khattaha dan telah membentuk ianya Syekh Hashim Asy'ari khattaha akan garisnya, garis lurusnya Nahdlatul Ulama wal ukhuwatan nahdiyah dan akan persaudaraan nahdiyah. Wafil babis salis dan pada bab yang ketiga azkuru fi ta'rif ahli sunnah wal jamaah. Saya sebutkan di dalamnya akan definisi ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah yaitu al-asy'ariyah wal maturidiyah yaitu asy'ari dan maturidi wa usuli wa usula aqidatihima saya sebutkan di dalam bab yang ketiga akan asal dasar-dasar akidah keduanya wa masailal ikhtilafi bainahuma dan masalah-masalah ikhtilaf antara keduanya masalah Asy'ari dan Maturidi berarti ada di dalam kitab ini belum katang-katang nih saya baca Wafil babir rabi'i dan dalam bab yang keempat azkuru fil firaqal islamiyah
Saya sebutkan di dalamnya bab yang keempat akan firqal islamiyata, akan firqah-firqah Islam minasyiati dari Syiah wal Mu'tazilati Mu'tazilah wal Khawarij Khawarij wal Murji'ah wal Jabariyati Jabariyah wal Qadariyati Qadariyah wal Mujassimati Mujassimah wal Mu'attilati Mu'attilah wal Wahabiyah dan Wahabi, semua disebutkan. Wafil babil khamisi, dan dalam bab yang kelima adzkuru fi, saya sebutkan dalam bab yang kelima al madzahib al arba'ah, akan mazhab yang empat. Wafil babi sadisi adzkuru fi ta'rif asy-Syafi'iyah wa ma yata'allaqu bihim min tabaqatihim. Dan pada bab yang keenam saya sebutkan dalam bab yang keenam akan definisi Syafi'iyah. Siapa yang disebut dengan Syafi'iyah? Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i kan? Ini Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Wa ma yata'allaqu bihim, dan mama yang terkait ya dengan mereka Syafi'iyah, min tabaqatihim, daripada tingkatan-tingkatan mereka, wal aqwalil mu'tamadati, dan perkara-perkara pendapat-pendapat yang dipegang indahum di sisi mereka, wa ghairiha, dan lainnya pendapatnya. Wa ghairiha, dan lainnya akwal. Wa fil babi sabi'i, dan pada bab yang ketujuh, bahwa dan dianya bab yang ketujuh itu al babul akhiru, bab yang terakhir. Azkuru fihi madhhaban nahdlatul ulama. Saya sebutkan dalamnya bab yang ketujuh akan mazhab Nahdlatul Ulama fit tasawuf, dalam tasawuf. Bahwa dianya tasawuf itu, atau dianya mazhab Nahdlatul Ulama dalam tasawuf, itulah mazhabul Imamil Junaidil Baghdadi, mazhab Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa 'alallahil karimi i'timadi, dan kepada Allah yang Maha Dermawan itu berpegangku. Wa ilaihi tafwidhi, dan kepadanya Allah itu menyerahkan aku segala urusanku. Wastinadi, dan bersandarku. Kepadanya Allah itu tafwidhi wastinadi, menyerahnya aku, bersandarnya aku. Wa as'aluhun naf'ali, aku minta akannya Allah akan manfaat untukku. Walisairil muslimin, dan untuk semua kaum muslimin. Waridwanahu anni, aku minta akannya Allah, akan ridhanya Allah. Waridwanahu, akan ridhanya Allah anni, untukku, wa an ahibbai, dan untuk orang-orang yang mencintaiku atau kekasih-kasihku, orang-orang yang aku cintai. Wa jami'il mu'minin, dan untuk semua orang-orang yang beriman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai di sini mukadimah ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.